21. Menginginkan harta Willy. Mami, apa benar Mami meminta Aisyah hamil anak Kak Willy? Yesi masuk dengan berkata keras pada Nyonya Selfie. Nyonya Selfie melirik anak gadis pertamanya yang terlihat kesal. Iya Mami, apa-apaan sih? Alena putri keduanya juga ikut kesal. Mem, kalian berdua kenapa? Nyonya Selfie tersenyum smirk. Mami yang kenapa? Apa Mami sudah tidak waras meminta anak dari perempuan miskin itu? Yesi menghempaskan tubuhnya di sofa kamar Nyonya Selfie. Kalian berdua menguping. Nyonya Selfie memicingkan matanya pada kedua putrinya. Bukan menguping Mami. Kami tidak sengaja mendengar. Jawab Yesi. Sekarang jawab. Apa yang terjadi pada Mami? Haruskan perempuan itu hamil anak Kak Willy? Yesi menatap kesal pada Nyonya Selfie sambil bersedekap dada. Iya harus. Demi semua harta mereka. Jawab Nyonya Selfie tanpa basa-basi. Jadi Mami lebih mementingkan harta daripada perasaan Yesi? Tanya Yesi dengan wajah tak suka. Padaku juga. Seru Alena. Alena, kau mau berbagi suami denganku? Kalau aku tidak mau. Yesi menatap tajam adik perempuannya. Kita bersaing secara sehat, Kak. Alena berkata karena dia juga menyukai Kak Willy. Siapa sih yang tidak tertarik pada Willy? Lelaki tampan dan kaya raya. Masih muda sudah menjadi crazy rich. Siapapun yang menjadi istrinya pasti akan senang seumur hidupnya. Yesi tidak menjawab perkataan Alena. Dia hanya fokus menatap tajam ke arah Nyonya Selfie. Kalian masih berharap pada Willy? Nyonya Selfie berkata kecil. Kedua gadis itu mengangguk layaknya seperti anak kembar yang apa-apa selalu sama dan dibagi rata. Tentu saja. Aku cantik. Kak Willy menyayangiku sejak dulu. Jawab Yesi terlalu pede. Padaku juga Kak Willy sayang. Ingat kita berdua ini adiknya. Alena tak mau kalah. Sudah. Diam. Jangan membuat kepala Mami semakin pusing. Papi kalian melarang kalian untuk menikah dengan Willy. Paham? Tegas Nyonya Selfie pada kedua putrinya. Aku tidak peduli kalau papi tidak suka. Yesi menjawab ketus. Aku juga. Tidak ada larangan untuk mencintai seseorang bukan? Alena ikut duduk di samping Yesi. Alena, please. Jangan ikutan. Yesi menatap tajam pada adik Mia yang selalu tak ingin kalah. Tetapi Yesi juga tidak mau mengalah untuk Alena. Mereka hanya saudara tiri dari Willy. Mencintai dan ingin memiliki kakak tiri tidak ada salahnya bukan? Namun semua harus dikubur paksa karena Tuan Thomas tidak memperbolehkan Yesi atau Alena yang menikah dengan Willy, sehingga mereka mencarikan seorang gadis dari kalangan bawah untuk Willy. Untuk apa kamu mengharapkan Willy? Belum tentu dia mampu dan bisa bangun lagi. Nyonya Selfie tersenyum menyeringai menunjukkan gigi taringnya yang terlihat kejam. Maksud Mami Kak Willy tidak akan bangun lagi? Yesi mengernyitkan dahinya. Iya. Jadi untuk apa kalian masih memperebutkannya? Nyonya Selfie menatap gemas kepada kedua putrinya. Tapi aku menyukainya Mami, jawab Yesi yang masih tetap keras kepala. Cinta itu buta. Cinta itu tidak penting. Biarkan saja dia pergi jika hartanya bisa menjadi milik kita. Nyonya Selfie berlalu dari depan kedua putrinya. Mami, Yesi hanya bisa bersungut. Jujur Yesi sangat menyukai Willy, meski tak munafik dia juga menyukai harta Willy dan ingin hidup enak. Tapi ketampanan Willy justru bonus untuk Yesi. Willy pria yang tampan dan pasti jika mereka punya anak akan sangat lucu dan menggemaskan. Yesi, pekik Alena karena saudaranya itu justru melamun tidak jelas. Kakak, kamu mengganggu saja Alena. Aku sedang menghayal mempunyai anak dari Kak Willy. Ujar Yesi kesal. Mimpimu terlalu tinggi Yesi. Sehingga lamunanmu ikut traveling. Alena menertawakan Yesi dan mencibikkan bibirnya. Syirik itu tanda tak mampu Alena Johnson. Ucap Yesi yang menyebutkan nama saudaranya berikut nama ayah mereka yang sudah bercerai dengan ibu mereka. Haf, di mana-mana itu. Kakak mengalah untuk adiknya Yesi. Gerutu Alena kesal. Lihat saja aku akan mendapatkan Willy. Ujar Yesi yakin. Kalau dia tidak bangun-bangun bagaimana? Alena bertanya. Imem, kasihan juga karena tidak ada lelaki sesempurna dia. Jawab Yesi yang terlihat berpikir. Kalau sampai Aisyah hamil, aku tidak akan membiarkan Willy mengakui anak itu.
Umpat Yesi. Alena hanya diam. Nampaknya mereka belum mengerti untuk apa anak Willy diharapkan kehadirannya. Aisyah baru tiba di rumah sakit dan dia langsung menuju kamar rawat Tuan Willy, namun di kamar Tuan Willy sedang ada 2 orang perawat yang memeriksa. Ada apa, suster? Aisyah meletakkan tasnya dan segera mendekat. Tadi monitor Tuan Willy berbunyi dan ternyata tekanan darahnya menurun, saturasi oksigen di bawah 70% dan detak jantungnya melemah. Jawab si perawat. Ya Allah, kenapa bisa begitu? Aisyah menjadi panik sendiri. Tenang, Nona. Sekarang sudah mulai naik terus kita pantau ya. Jawab si perawat dengan ramah. Terima kasih, ucap Aisyah. Si perawat yang menangani Tuan Willy sudah keluar dari ruangan itu. Aisyah segera mendekat dan menggenggam jemari Tuan Willy. Apa yang terjadi, Tuan Willy? Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku tahu kamu sekarang sedang mencoba untuk membuka matamu. Pelan-pelan saja. Aisyah dengan setia menemani suami komanya. Di tempat yang berbeda, Vino sedang menelepon seorang lelaki. Bagaimana, apa ada informasi terbaru? Tanya Vino pada pria yang memakai masker hitam. Ada yang mengikuti mobil Tuan Willy saat keluar kantor menuju tempat meeting, jawab pria itu. Siapa yang melihat? Tanya Vino. Security Armandia yang menjaga gerbang depan saat itu. Namun sudah 1 bulan dia mengundurkan diri. Jawab pria itu. Saya sudah memaksanya untuk bicara, namun dia mengatakan dia hanya melihat mobil itu berada lama di depan kantor, jawab pria dengan suara bariton yang sedang berbicara dengan Tuan Vino. Selidiki security Arman dan ikuti kemana dia pergi. Pinta Vino. CCTV yang ada di lobi perusahaan sampai ke depan nyaris tidak berfungsi. Dan seorang penjual asongan yang biasa berjualan tak jauh dari perusahaan Tuan Willy mengatakan jika dia melihat ada mobil sedan hitam yang memparkir mobilnya sangat lama, padahal di sana ada tanda dilarang berhenti. Setelah dikonfirmasi dan dipaksa oleh mata-mata Tuan Vino, akhirnya security Arman mengaku, namun dia berkata tidak mengenal orang-orang yang ada di dalam mobil sedan hitam itu. Vino curiga jika memang tidak kenal kenapa saat itu security Arman melihat mobil parkir di sana dia tidak menegurnya dan hanya membiarkannya saja. Sungguh mencurigakan. Gumam Vino saat berteleponan dengan detektif yang dia bayar. Apakah security Arman mengetahui hal ini? Lantas siapakah orang di mobil itu? Karena kecelakaan itu terjadi saat Tuan Willy pergi dari kantor untuk meeting di restoran. Karena setelah pulang meeting kecelakaan itu terjadi. Pihak restoran sudah mengkonfirmasi jika tidak ada tanda-tanda seseorang merusak mobil Tuan Willy. Vino semakin yakin ada seseorang di balik kecelakaan sahabatnya itu. Aku akan segera membuktikannya, Willy. Gumam Vino. Bersambung.